Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel saya lagi. Nah, teman-teman, pagi ini saya akan kembali terbang long range ya dengan Mario 8. Jadi pagi ini saya masih pingin tes ya, atau adaptasi lah, adaptasi dengan Goggles 3 ya. Jadi kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, saya juga sudah melakukan tes terbang Mario 8 dengan menggunakan Goggles 3 dan hasilnya di jarak kurang lebih 3 kilo, Mbps-nya drop sampai dengan 12 Mbps ya kalau nggak salah. Nah ini saya voice over aja ya teman-teman, karena handphone saya dipakai untuk streaming dengan aplikasi DJI oleh teman saya, ada Om Sultan dan Om Poli ya, yang ikut observasi juga di penerbangan kali ini. Nah di Mario 8 ini ada sedikit perubahan. Yang pertama di penggunaan antena air unit. Kalau sebelumnya saya pakai i5 Albratos V2, ini saya ganti dengan Raspberry ya teman-teman. Lalu perubahan yang kedua adalah antena receiver. Ini saya pindahkan semua ke belakang ya teman-teman. Jadi sebelumnya antena receiver itu saya taruh di depan dan di belakang. Kali ini saya coba pindahkan ke belakang. Tujuannya adalah untuk penggunaan RF power ya teman-teman. Kemarin kalau saya lihat video saya sebelumnya, di jarak 2 atau 3 kilo tuh penggunaan RF powernya sudah di 1 watt. Nah ini di jarak 1,3 penggunaannya masih di 25 miliwatt ya, masih cukup irit, cukup rendah ya. Nah ini jarak 1,5 Mbps sudah turun di 60 Mbps, tapi ini boleh dikatakan masih dalam kategori normal ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini pengetesannya juga di tempat seperti biasanya ya. Jadi jangan bosan-bosan teman-teman. Lagi-lagi di sini tempat tesnya ya. Jadi kenapa saya milih tempatnya di sini lagi? Karena memang satu, saya bisa terbang long range ya, sekitar 4 sampai dengan 5 kilo. Lalu yang kedua, ini banyak sekali lahan terbuka kayak persawahan dan lapangan luas. Jadi saya usahakan untuk terbang di atas persawahan dan lahan ya teman-teman, supaya kalau ada apa-apa dengan drone-nya jatuhnya tidak menimpa pemukiman penduduk gitu teman-teman. Dan pagi ini juga misinya adalah jarak 4 kilo dengan ketinggian di bawah 120 meter. Kita lihat ya. Nah kemarin di video saya yang sebelumnya, di jarak atau di tempat ini tuh sinyalnya sudah drop ya di 12 Mbps, lalu ketinggiannya juga sudah sampai 100. Ini kalau kita lihat ketinggiannya masih di bawah 100 dan Mbps bermain cukup normal ya. Nah penggunaan air power ini di 200 mW ya teman-teman. RSI DWLM juga bermain cukup bagus, masih di minus 70-an. Saya pakai paket Threads 5 ya, ini cukup bagus ya. Jarak sudah di 3,4, ketinggian sudah saya naikkan ke 100. Untuk penerimaan bitrate-nya cukup bagus, bermain di 30, masih cukup normal ya teman-teman. Kita akan coba lihat di jarak 4 kilo apakah sanggup atau bitrate-nya drop-nya parah nggak ya gitu ya teman-teman. Ini jarak 3,9, ketinggian masih di bawah 115, Mbps sempat drop tapi kembali normal ya, sudah nyentuh 4 kilo. Tadi ketinggian masih di bawah 120 ya. Ini saya coba push ya teman-teman, saya mau ngecek jarak 5 kilo teman-teman. Ternyata di jarak 5 kilo itu ketinggiannya harus saya naikin, dan ini sudah melampaui di atas 120 ya, sudah menyentuh angka 130. Gak apa-apa, kita coba maksimalkan aja sampai 5 kilo ya. Nah, nanti kita putar balik. Ternyata di jarak 4,5 kilo bitrate-nya cukup
ya boleh dikatakan bermain di angka 20 Mbps ya, agak-agak mengkhawatirkan. Oke, ketinggian sudah terlalu tinggi teman-teman, 140 lebih. Ini saya tetap paksakan ya, sampai kita lihat sampai ke 5 kilo ya. Ternyata di jarak 5 kilo ketinggian saya juga makin lama makin tinggi. Jadi saya putuskan terbalik aja deh, karena semakin jauh saya terbang semakin tinggi ketinggiannya ya. Jadi kita putar balik. Nah ini tadi pas putar balik sempat bitrate-nya di 9 karena terhalang ya, tadi sempat 6 Mbps karena ada semacam blind spot gitu ya teman-teman. Oke, ini kita sudah arah pulang. Saya berusaha untuk menurunkan ketinggian ya. Ini sudah di bawah 120 meter. Sinyal drop ya di 7 Mbps tadi sempat. Nah ini saya naikkan kembali di atas 120. Nanti mungkin di bawah 4,5 kilo mungkin saya baru bisa turunkan ketinggiannya. Oke, cuaca hari ini boleh dikatakan ini bukan kabut ya teman-teman, bukan kabut, bukan bukan awan, ini asap ya teman. Jadi putih semua ya. Oke teman-teman, ini jarak sudah di bawah 4,5 kilo ya. Pemakaian RF power 1 watt karena memang antena receiver saya terhalang oleh baterai ya teman-teman. Jadi baterai yang saya pakai ini baterai 8000 mAh dari Thunder X 6S ya. Jadi posisi baterainya itu meninggi, bukan memanjang ya atau lonjong gitu ya. Jadi ini antena receiver saya terhalang oleh baterai. Tapi nggak apa-apa, untuk dBm RSSI masih cukup bagus, malah bermain di minus 70 masih cukup oke banget ya. Ini jarak sudah di 3,8 menuju home point. Ketinggian juga sudah turun di bawah 120 meter. Untuk bitrate boleh dibilang normal ya, karena memang saya pakai O4 Pro. Dia sampai 60 Mbps ya, dengan 30 ataupun 25 itu masih dibilang masih masuk dalam kategori normal lah. Jarak sudah di 3,4, ketinggian sudah di 100 meter. Di atas masih di bawah 120 ya. Saya coba turunkan kembali ketinggian. Jadi jujur saya masih agak penasaran ya teman-teman untuk DJI Goggles 3 ini. Saya kenapa ya masih belum dapat selaknya ya. Kalau Goggles itu kan mungkin udah ketahuan ya, udah apalagi dengan menggunakan antena helikal sudah superior banget gitu ya. Tapi DJI Goggles kan antenanya nggak bisa diganti ya, jadi memang perlu adaptasi ulang untuk posisi berdiri ataupun posisi kepala juga gitu ya teman-teman. Oke, so far ini saya puas ya, tadi jarak 4 kilo bitrate bermain dengan normal ya, walaupun tadi masuk ke 5 kilo ketinggian sudah di atas 120. Ini boleh dibilang pengetesan hari ini cukup puas buat saya teman-teman, karena kalau muncak Merapi gitu ya, nongkreng ke gunung itu jaraknya paling sekitar 4 sampai dengan 4,5 kilo. Apalagi kalau muncak Merapi itu jaraknya mungkin sekitar 4 kiloan ya teman-teman. Jadi aman lah, saya katakan aman. Cuma nggak tahu juga ya nanti di Merapi, karena beberapa teman-teman saya yang terbang ke Merapi juga kadang-kadang mengeluhkan bitrate-nya drop gitu di atas gitu ya, miskin bitrate katanya. Ya, Desember ini rencana teman-teman saya akan kembali muncak ke Merapi ya, tapi lihat situasi dan kondisi juga sih, karena di Desember itu sudah masuk musim penghujan ya. Nah, ini udah bulan Oktober nih, udah sering hujan, jadi saya belum bisa janji apakah Desember itu bisa muncak ya, tergantung dengan cuacanya gitu teman-teman. Jujur ngelihat video teman-teman saya yang pada muncak ke Merapi, saya jadi ingin banget kembali lagi ke Jogja untuk muncak ya. Kebetulan Desember ini ada waktu, saya akan coba untuk muncak Merapi teman-teman. Oke, ini sudah jarak 1,3 menuju home point. Sudah kembali normal bitrate-nya.
pemakaian RF power juga sudah ya seharusnya 25 mW ya. Ini masih di 500. Apa-apa nanti kita coba mengganti baterainya ya. Saya akan coba ganti baterainya dengan model yang memanjang ya, bukan meninggi ya. Jarak sudah di berapa nih? 800 teman-teman. Sebentar lagi kita mau landing. Kita nikmati saja pemandangan sawah di sekitar rumah saya teman-teman. Jarang-jarang di daerah Tangerang ada sawah seperti ini. Oke, ini jarak sudah 600. Tadi sempat saya naikkan ketinggian ke 40 meter karena di gagel saya sempat seperti nge-freeze ya, nge-glitch gitu ya teman-teman. Jadi tadi saya kaget, saya sentak langsung naik ke ketinggian 40, tapi ini sudah normal lagi, ini sudah turunkan ketinggian lagi di bawah 10 meter ya, sudah mendekati home point. Seperti biasa, kalau saya mau landing saya pasti akan berputar dulu teman-teman. Jadi kebiasaan teman-teman. Jadi saya senang banget nerbangin RC Flywing. Jadi kalau mau landing tuh biasanya kita ambil ancang-ancang dulu ya. Ini kebawa sama main drone, nggak tahu kenapa. Kalau drone kan biasa aja langsung ya udah turun aja gitu ya, kayak helikopter gitu ya. Kalau pesawat memang kita harus ancang-ancang. Oke teman-teman, itu saja video hari ini. Cukup puas saya dengan hasilnya hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya, like videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Sampai jumpa bulan Desember nanti ketika muncak. Semoga bisa muncak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ah, 5 kilo.